pagi Bu, saya Luciana Simamoran, CGP Angkatan 8, SMP Negeri 3 Batangkola, Kabupaten Tangerang Selatan, ingin mengadakan pra-observasi dengan Ibu PKS Kesiswaan SMP Negeri 3 Batangkola yang sekaligus mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 7 dan 8. Jadi di sini saya meminta kesiapan atau kesediaan itu. Misalkan bisa dengan senang hati. kegiatan ibu di kelas, melakukan aktivitas ibu dalam proses belajar mengajar. Jangan ganggu kan Bu? Ibu silakan. Jadi saya langsung ke pertanyaan aja ya Bu ya. Kita menggunakan waktu sebelum ibu melaksanakan kegiatan ibu di kelas untuk supervisi ini. Saya ingin menyampaikan beberapa poin pertanyaan. Nanti ibu menyampaikan jawabannya sesuai dengan apa yang ibu rasakan, apa yang ibu alami. Di sini hanya memberikan solusi terbaik dari apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar. Langsung ke pertanyaan nomor 1. Nanti ibu di kelas materi apa Bu yang ingin ibu sampaikan dalam proses belajar Gitu ya. Ya, oke. Saya rencananya mau mengajarkan tentang ungkapan meminta informasi ya dengan menggunakan questionnaire. Iya. Tapi kalau dia question maupun bahasa Inggris ya Bu ya? Iya, maupun saya bahasa Inggris. Oke. Langsung kita ke pertanyaan kedua. Metode apa sih yang sebenarnya ibu gunakan nanti di proses pembelajarannya? Dan tolonglah ibu sampaikan apa sih alasan ibu memilih metode tersebut? Kalau dalam pemilihan materi metode mengajarnya Ibu, pertama saya gunakan dulu metode ceramah. Kan saya ajarkan dulu apa sih meminta bagaimana cara orang ini meminta informasi, menggali informasi yang mereka butuhkan ke teman-temannya dengan brosur. Setelah itu saya bikin role play, simulasi ke depan dia memberikan ungkapan pertanyaan. Setelah itu baru rencananya saya mau bikin diskusi kelompok. Habis itu presentasi. Berarti metode ibu komplit ya? Iya. Ada metode lecture, ceramah, kemudian diskusi, ada role play-nya. Iya. Bagus sekali Bu. Jadi yang ketiga, ini biasanya kalau kita kan mengajar tuh pakai bahan, pakai alat yang kita pakai di kelas. Jadi saya mau tanyakan, sebenarnya alat atau bahan apa sih yang sebenarnya digunakan dalam melaksanakan PBM untuk hari kelas? Ya. Rencananya Bu, saya menggunakan Infocus, laptop, ada juga media pembelajaran seperti kertas, karton. Nah, itu digunakan nanti untuk menempel-nempel APD yang digunakan. Iya. Berarti ibu juga bisa lah ya menggunakan media-media yang sesuai dengan materi. Berarti sudah menggunakan kurikulum sebagai kurikulum itu ya. Jadi belajarnya pasti selalu menggunakan metode belajar untuk audio belajar. Kemudian di pertanyaan berikutnya Bu, saya mau tanyakan tahapan yang ibu gunakan dalam proses belajar dari awal sampai ibu misalkan menjelaskannya dari awal sampai akhir. Ya. Itu pertama saya masuk ke kelas, saya salam dulu anak-anak, kemudian berdoa. Sudah berdoa, saya cek presentasinya, yang absennya siapa. Kemudian biasa Bu, seperti biasa saya selalu ngasih quotes atau motivasi. Motivasi misalnya saya bilang, ayo anak, hari ini Ibu kasih quote motivation, semangat, coba lanjut ke yang lain. Yang lain akan mengatakan, tangan Bu, saya bisa Bu. Jadi bisa untuk motivation ini. Begitu kira-kira. Setelah itu baru saya masuk ke paparan materi. Ya. Paparan materi, sesi tanya jawab, kemudian role play-nya. Habis itu saya kasih arahan lagi tentang diskusi. Orang itu dalam diskusi. Lalu sama-sama ya diskusinya.
kemudian satu-satu kelompok presentasi ke depan, bisa disanggah oleh kelompok lain. Seperti itu kira-kira. Habis itu saya adakan refleksi juga Bu, karena kita nggak tahu kan anak-anak yang satu ini suka nggak belajar metode ini, ada nggak kesulitan. Jadi saya pakai refleksi juga. Kemudian dia saya sampaikan materi apa. Saya tanyakan juga kesulitannya. Itu kira-kira yang akan saya lakukan. Berarti tahap-tahapan yang begitu komplit ya Bu ya. Gak ada yang tertinggal. Kalau saya dengar penjelasan Ibu komplit sekali, mulai dari persepsi intinya sampai closingnya. Jadi berikutnya Bu, ada lagi yang mau saya tanyakan nih. Biasanya kalau kita mengadakan pasti ada persiapan-persiapan tertulis. Jadi ini Ibu yang disediakan apa sih sebenarnya persiapan yang Ibu buat dalam PPM nanti itu? Persiapan tertulis ya. Kalau persiapan tertulisnya itu pertama otomatis ya kita bikin dulu ajar atau LPP. Iya, LPP. Karena saya ngajarnya itu di kelas 8, saya masih menggunakan kelas 12, jadi saya menggunakan LPP. Kemudian saya siapkan juga LKPD-nya. Peserta diskusi yang adalah kegiatan untuk mencari potensi. Berarti hampir sama dengan guru yang lain ya, tapi itu masih materinya di kelas apa masih melakukan FPP. Jadi pertanyaan berikutnya Bu, di materi atau bagian apa sih yang Ibu anggap sulit, dianggap Ibu ya sulit diterima siswa dalam pembelajaran yang disampaikan nanti? Rasanya belum bisa melaksanakan. Kalau di pikiran saya Bu, yang seperti pengalaman sebelumnya, mungkin kewalahannya nanti ini kan prediksi saya ya, mudah-mudahan iya, mudah-mudahan nggak seperti itu. Mereka masih sulit menentukan subjek penggunaan to do kemana, siapa subjeknya, das subjeknya kemana, kemudian bid kemana gitu. Terus penggunaan do dan das ini kita gunakan apakah ketika menggunakan kerja, menggunakan yang membuat, diperkirakan mungkin seperti itu. Tapi ya saya nanti akan berusaha lebih bagaimana supaya saya memahami mana penggunaan do, mana penggunaan das. Karena kalau di question word kan harus ada juga penggunaan. Disesuaikan subjek dengan kata kerjanya ya. Jadi yang berikutnya Bu, seperti yang kita tahu ketika kita menjelaskan atau menyampaikan suatu materi, tentu ada kompetensi yang harus dimiliki siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang harus dicapai ya Bu ya. Dari materi yang mau Ibu sampaikan nanti, itu kompetensi apa sih sebenarnya yang mau Ibu sampaikan dan anak mampu? Baik dia mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang mana sih? Nah, saya pengennya itu kompetensi yang ingin diraih anak-anak itu berbicara itu, mengeluarkan, karena ini kan mengungkapkan. Ungkapan meminta informasi. Jadi ya berbicara lah. Kemudian bisa didalam juga menulis. Karena nantinya supaya anak-anak bisa lah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya kehidupan sehari-hari itu sedikit saja. Misalnya jumpa dengan saya, Ibu mau kemana? Kan menggunakan where do you want to go, ma'am? Like that. Where have you been? Like that. Jadi saya pengen lah anak-anak itu biar sedikit demi sedikit bisa menggunakan question word itu. Jadi kalau tanya dengan guru atau ketika dengan temannya. Bagus sekali ya. Berarti di sini menitik beratkan mampu mereka untuk mengimplementasikan dalam kehidupan. Kemudian pemecahan masalah. Benar sekali. Berat juga. Iya, benar juga ya Bu ya. Jadi di sini ada yang mau saya sampaikan lagi atau mau saya tanyakan satu lagi terakhir ya. Di sini apa yang perlu mendapat perhatian khusus dalam materi yang disampaikan kepada anak-anak? Yang paling khusus yang paling khususnya yang pertama Bu, cara pengucapan mereka, pronunciation-nya. Speaking. Iya, apalagi speaking, pronunciation-nya masih diperbaiki. Kemudian penambahan kosakata. Karena otomatis kalau mereka mau mengungkapkan ungkapan harus banyak juga kosakatanya. Kalau nggak ada kosakata bagaimana ya? Berarti speaking itu berbanding lurus ya. Iya. Terima kasih Bu atas kesempatan dan Ibu sudah mau berbagi waktu dengan saya. Walaupun ini hanya sekedar pembicaraan singkat ya Bu ya, kita lakukan
sebelum kita mulai belajar? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Okay. Who is absent today? I will call your first list, right? Andreas Bonatua. Okay. Andini Juliani. Anggi Gultom. Anggraini Gultom. Absent. Okay. Arga Tomatoro. Andika Salahuddin. Claudia Agatha. Exaudi Simamora. Okay. Adrian. Okay. Franciscus Gamaliel. Frederick. Fitri Serena. Gabriela. Insanul Rasida. Johan. Johanna. Kesia Amel. Lionel Messi. Mana Lionel Messi? Kemana dia? Latihan? Olahraga? Oh iya. Marvin. Posdo. Rita Laura. Randy. Ranto. Ramadhani. Ricardo. Si Harmanto. Si Harmanto mana? Latihan juga. Itu udah permisi sama walinya? Sudah. Silvanus. Sakila. Siho. Tahat Tirta. Fiona. Ronatia. Tripen. Latihan. Jam-jam. Oke, sebelum kita mulai, before we start our lesson, I will give a motivation today. Semangat. Oke, Johan. Terus. Randy. Pacu terus prestasimu. Maju terus prestasimu. Claudia. Hadapi dengan senyuman. Oke, hadapi dengan senyuman. Rona. Sabar. Frederick. Siapa? Gamaliel. Aku tahu aku bisa. Aku tahu aku bisa. Siapa lagi? Oke, Exaudi. Terus maju pantang mundur. Generasi muda ya, harus maju terus. Siapa lagi? Arga dulu. Gali terus potensi diri. Gali terus potensi diri. Right, it's good. Sahat. Yang kuat ya. Yang kuat apa? Yang kuat belajarnya ya? Oke, yang kuat belajarnya. Ada lagi? Tidak, oke. Dari motivasi teman-temanmu tadi, mungkin itu menambah apa? Kemauan, keinginan untuk belajar pada hari ini ya. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak ibu ini, siswa-siswa semuanya yang digunakan untuk kalimat yang menanyakan kepunyaan siapa, whose book, buku siapa, whose car, mobil siapa. Selanjutnya ada which yang berarti yang mana, biasanya digunakan untuk menanyakan adjective. And the last is how yang berarti bagaimana. Nah, fungsi how ini sendiri biasanya digunakan untuk menanyakan condition such as how are you, condition, quantity atau jumlah, and manner atau cara. Nah, itu tadi we have question yang teman-teman perlu ingat, okay? Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable, and trusted by top universities from... Oke, itu tadi WH question. Apa tadi yang dijelaskan dari video itu WH question? Yang barusan diputar tadi? Apa? Menanyakan informasi. Terus apa lagi? Hah? Ada berapa macam WH question yang barusan disampaikan? Ada apa? Satu? Wu. Itu apa artinya wu? Siapa? Itu menanyakan apa?
ditonton. We have question adalah pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi. Pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi. Informasi yang bagaimana itu? Bisa informasinya di mana tempat, waktu, iya benda, keadaan, bagus. Kemudian si Gabriel, apa itu WH question menurut Mena? WH question pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi rinci, Bu. Oh, pertanyaan yang memerlukan jawaban informasi rinci, betul, bagus. Kemudian Randy, Jawaban yang panjang, Bu. jawaban panjang. Apanya yang panjang ini? Bukan cuma no jawabannya atau Bukan cuma no atau no atau yes. Oh, terus bisa menanyakan suatu tempat dan bisa menanyakan suatu tempat, lain-lain. keadaan, waktu dan lain-lainnya. Ya, bagus. Oke, ini Ibu putar kembali, ada slide informasi rinci tentang question word. Oke, perhatikan ya. Di sana ada macam-macam question word atau istilahnya WH question. Ada who, itu artinya apa who? Siapa, Bu? Siapa? Yang ini who, siapa? Kemudian apa itu? Apa? Apa? So here, when? What does it mean? Apa? Kapan? Which? Yang mana? Ya, ada dua pilihan, yang mana? Kemudian where? Gimana? Kemana? How? Bagaimana? Kemudian why? Mengapa? Oke, semua pertanyaan dalam question word ini jawabannya adalah sebuah informasi. Bisa dia informasi rinci, bisa dia informasi umum, ya. Ini kita bahas dulu satu-satu. Who. Tadi artinya who apa? Siapa? 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 Berarti kita who is used to ask about people. What does it mean of people? Ini, apa itu people? Orang. Jadi who ini digunakan untuk menanyakan orang. Ya. Who is that? Siapa? Itu. Berarti the answer of who is about people. Nothing, bukan benda. Benda maksudnya benda yang bukan orang ya, tapi jelas who digunakan untuk menanyakan orang, bukan thing ke benda. Memang people juga benda, tapi bukan apa istilahnya? Yang hidup dan yang tidak hidup gitu ya. Kemudian lanjut. Contohnya. Coba Yohana. Can you read? Can you read? Who is he? Everybody. Who is he? He is my teacher. Okay. Who is he? Apa dia nih? Siapa dia? Dianya ini apa? Laki-laki. Kemudian he is my teacher. Dia guruku. Berarti kan guru ini orang dia kan? Nah, benda dia tapi orang bendanya. Bukan pulpen, bukan sepeda motor, tapi orang yang menanyakan. Jadi kalau kita mau menanyakan sepeda motor kan benda juga, bukan menggunakan who, tapi hanya khusus untuk menanyakan people subjeknya. Who is he? Nah, contohnya misalnya, sini kau Ricardo. Jawab ya. Ricardo laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah, coba buat pertanyaan dari sini. Johan, baca. Ya, who is he? Jawab Randy. My friend. Iya, he is my friend. Dia kan temannya si Randy kan? Makanya ketika si Johan menjawab, who is he? Siapa dia? Randy mengatakan, he is my friend. Tapi kalau ibu nanti, who is he? Ininya kita tambah jadi S, ya kan? Nah, jadi kalau if someone asks to you about who is he? Suddenly, ibu lewat. Kemudian your friend asks to you, who is he? Maka kau jawablah, he is My a teacher. Okay. Next. Example.
Coba perhatikan example-nya. Can you spell? Who are you? Who is this? Who is your best friend? Who is Kelly? Who wants some ice cream? Who asked me to listen? Who is faster? Who is the most beautiful? Nah, jadi semua yang ditanyakan ini jawabannya tentu orang. Subjek, ya kan? Ah, who are you? Siapa kamu? Berarti jawabannya, oh, I am Ricardo. Ah, who is he? Oh, she is Mr. Nababan, for example. Orang juga. Who is your best friend? Siapa teman baikmu? Ah, my best friend is Jeremia. Orang juga kan? Nah, jadi semua pertanyaan di sini banyak orang. Oke, do you understand? Yes, ma'am. Lanjut kita ke word. Sering nggak mendengar kata word? Sering. Pertanyaan apa yang sering kau buat untuk word? Apa yang kita lakukan? Nah, apa yang kamu lakukan? Apa? Apa bahasa Inggrisnya? What? What? Lanjut. Ini. What is used to ask about thing? Tadi who untuk benda tapi orang kan? Yang ini untuk benda. What is used to ask thing? Ini contohnya. Coba dibaca. What is that? Jawabannya It is a pencil. it is a pencil. What is that? What is that? Apa itu? Jawabannya it is a pencil. Kan benda kan? Nah, bukan orang kan? Nah, jadi identik dia ke objeknya. Kemudian nih, pertanyaan yang mungkin muncul ketika kita menggunakan. Coba dibaca. What is it? Terus What is that? What day is it? What is the weather like? What do you want to eat? What are you doing? What time is it? What do you do? What does your father do? semua dia menggunakan kata what. Pertanyaan WH questionnya tentu jawabannya ini adalah sebuah informasi. Kemudian nih, apa ini? Kapan? Kira-kira when itu menanyakan apa? Waktu. Nah, ini when is used to ask about time. When digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, coba Saudi baca dulu. It starts at 3 o'clock. Oke. Kapan kelasnya dimulai? Yang dimulai ini kata kerja kan? Nah, ketika kita membuat pertanyaan dengan menggunakan WH question, yang kita tanyakan itu kata kerja, you must be at do or does. Ya? Do or does. You must remember it. Harus ingat, ketika menanyakan yang ditanyakan kata kerja harus menggunakan do atau does. Tergantung pertanyaannya, tergantung objek ataupun subjek yang akan kita tanyakan. Apakah dia menggunakan do atau menggunakan does. Oke. Contoh yang lain. Ini. Tapi Ibu, di sini ada yang is, ada yang does. Kalau yang kita tanyakan tadi Ibu bilang kata kerja berhubungan dengan kata kerja, di sini kan arrive, kemudian do, melakukan, semua menggunakan do atau does. Tetapi
Nah, yang 3 ini kita tanyakan untuk simple present, yang ini kita tanyakan untuk past tense. Nah, untuk question word, apabila yang ditanyakan itu tidak berhubungan dengan kata kerja, gunakanlah yang ini. Contohnya, when is your birthday? Kapan hari ulang tahun? Itu nggak ada kata kerja di situ kan? Tidak. Nah, jadi menggunakan tuh be. Ini apa? Where. Apa artinya where? Kemana? Kemana? Ini. Berarti dia menanyakan tempat. Where is used to ask about place. Place itu tempat. Contohnya, look at the book. Di mana bukunya? Where is the book? The book is on the table. Makanya ditanya, where are my books? They are on the desk. Kira-kira kenapa harus ada huruf S di sini? Karena dari mana tahu bukunya lebih dari satu? Dari gambar ini. Tapi seandainya bukunya satu, apa? Ininya kita ganti dengan is. S-nya ini di belakang. Jadi where is my book? Berarti jawabannya nanti bukan D lagi ya, tapi apa? It is on. It is on the desk. Atau your book is on the desk. Lanjut. Apa ini? Mengapa? Mengapa? Baca dulu Rona. Why is X to ask about the reason? Ya, why is used to ask about reason. Reason itu alasan. Kita menggunakan why apabila kita menanyakan alasan why someone like that. Example. Nih. Why are you so happy? Kembali lagi yang Ibu bilang tadi. Happy di sini bukan kata kerja, tambahkan dia dengan are. Tapi kalau yang kita tanyakan misalnya kata kerja, tentu are ini berubah menjadi do atau does. Misalnya, mengapa kamu datang terlambat? Coba. Why do you come late? Ini, why do you come late? Ini datangnya ini kata kerja. Jadi kalau dia kata kerja, tambahkan do. Kenapa juga pakai do? Karena ada subjek you. Why do you come late? Tapi kalau hilang nanti come-nya, ini do-nya ini enggak ini, tapi pakai are. Why are you late? Karena late bukan kata kerja. Yes, sir? Yes, sir. Tapi kalau dia come, nah ini, why do you come late? Mengapa kamu datang terlambat? Katanya kan kata kerja. Tapi kalau bukan kata kerja katanya, hilang kata kerjanya, hilang do-nya. Why are you late? Jawabannya because. Gitu kan? Karena tadi alasan. Di sini ditanyakan, why are you so happy? Because I love English class. Do you love English class? Yes. Kamu suka nggak belajar bahasa Inggris? Yes. Yeah. Are you sure? Yes. Okay. Next. Ini questionnya. Why? Why are you so happy? Why are you crying? Apa itu crying? Crying, menangis. Itu segala macam. Kemudian which? Apa artinya tadi which? Yang mana? Nah, ini. Which is used to ask about choice. Which kita gunakan untuk menanyakan tentang pilihan. Contohnya, which one do you want? Jawabannya, I want the red one. Nah ini ada which-nya. Ada juga one ingin, makanya pakai do.
digunakan untuk menanyakan cara mengapa sesuatu itu terjadi atau menanyakan kondisi sesuatu ataupun keadaan. Contoh, how was your vacation? It was great. Ini sudah pakai was dia. Kan dia vacation, liburan. Udah lewat ini kan? Nah, kalau sudah lewat yang mau kita tanyakan, tentu dia pakai was. To be-nya was ini tadi yang past tense. Ini. Karena ini tadi untuk past tense, yang ini untuk present. Jadi logikanya kita menanyakan orang bagaimana liburan, berarti kan liburannya sudah lewat kan? Nah, makanya dia pakai was. How was your vacation? Dia jawab, it was great. Pernah ke Sejoni? Have you ever go to Sejoni? Oke. How was your vacation in Sejoni? Bagaimana liburannya di Sejoni? Happy. It was happy. Berarti it was happy. Okay, next. Ini contohnya ya. Sekarang masuk kita ke quiz. But before it, I wanna ask you. Do you understand what I mean? Yes. Any question? Ada pertanyaan? No? Tidak ada pertanyaan. Langsung kita ke quiz. Oke, next. Coba lihat. Blah 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 is my pencil. Datang student B, it's under the chair. So please choose one of the question word here and put in underlined word. Who wanna try? Coba ready? Ayo, silakan. Who itu kita gunakan untuk apa? Untuk menanyakan people, subjek, orang, pelaku. Ini yang kita tanya apa? Ini benda, pensil. Jawabannya apa? It is under the chair. It is-nya ini pengganti pensil. Titik-titik pensil saya. Berarti pensilnya Di bawah di bawah kursi. kursi. Nah, mana? Siapa bisa perbaiki? Kembali. Dia juga yang memperbaiki. Ini penghapusnya. Ini pakai ini. Is it right? Is it right? Oke, kita tengok. Pas, ya. Tepuk tangan untuk Randy. Dia berani mengeluarkan pendapatnya ya. Tadi kan katanya apa quotesmu tadi? Apa tadi quotesnya? Maju terus prestasi. Tadi si Gamaliel apa? Aku tahu, aku bisa. Ini udah masuk ke si Randy. Aku tahu, aku bisa. Pertama memang salah, tapi yang kedua dia berusaha terus bisa kan? Coba yang lain lagi. Number 2. Who wanna try number 2? Next, yang lain. Claudia. Ayo. Who is
Itu. Benar? Huruf kecil lah. Baca. Kok kurang semangat? Sekali lagi. Kita tengok jawabannya ya. Benar ya. Number 4. Siapa? Nomor 4. Oke, Rasida. Come on. Jeremia. Siapa ya? Siapa? Oke, Rasida aja. Nanti nomor 6, nomor 5-nya si Marvin. Oke, mana? Baca. Does the movie start? Apa ini artinya? Kapan? Filmnya? Mulai. Oke, jawabannya? Filmnya dimulai 5 menit lagi. Ini adalah pengganti dari movie. Oke. Marvin, number 5. Oke, silakan Marvin. Baca. Why are you crying? Jawabannya because the story is so sad. What does it mean? Mengapa dia Enggak, apa artinya? Mengapa Mengapa kamu menangis? filmnya sangat Karena ceritanya sangat sedih. Jadi dia pakai why. Kita tengok. Ya, benar. Oke. Sampai sini paham? Paham. Penggunaan itu? Ada yang mau ditanyakan? No. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu kasih LKPD ya. Kita bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ada berapa ini? Ada 32. Berarti 6 orang dulu ya. 6 orang. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Oke. Ini masih ada nggak? Ada nggak? Ini bisa lagi di sini. Dan ini ke kelompok ini. Fiona, geser isinya. Itu si Sarwansa sama si Exaudi kan bisa kado. Itu sudah dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ingat ya. Ini nanti Bu kasih LKPD, dikerjakan bareng bersama kelompoknya. Setelah nanti selesai dikerjakan LKPD-nya, kita letakkan nanti di kertas, tempel di situ, baru kamu satu-satu ke depan mempresentasikan hasilnya ya. Oke. Ini untuk kelompok 1. Halo, ini LKPD-nya. Coba dicopot itunya. Hektarnya dicopot aja biar dibagi. Ini untuk kelompoknya. Kasih ke belakang dulu. Itu ada sama kalian. Untuk orang ini ha. Ini. Oke. Dibuka aja ininya. Baru bagi sama teman-temannya. Bisa didiskusikan apa jawabannya. Jawaban masing-masing nanti ditempel di sini ya. Ya disusun mulai dari nomor 1. Mana nomor 1-nya? Udah dibuka. Ini nomor 1. Terus
itu. Di belakangnya ya. Jangan di Nih, di belakangnya ya. Iya, nanti ditempelkan di situ. Nanti pakai di sini nanti. Kasih nanti di belakang ya. Itu udah ada kan? Semua sudah kebagian? Ibu kasih waktu 10 menit. Kerjakan. Punya siapa? Itu menanyakan kepemilikan. Milik siapa? Mana yang nomor 1 ya? Dan bisa. Kasih nanti kalian. Ya. Sama-sama jawabannya, cepat. Sudah berjalan dia 5 menit, 5 menit lagi. Coba berdiri dulu semua, biar segar dulu ya, penyegaran. Masih ingat nyanyi kita pajak Pancasila? Masih. Oke. Bisa dimulai ya, sambil tepuk tangan. Iya Bu. 1, 2, 3 ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreativitas dan tenaga kritis. Kalau ibu bilang botik, pegang ini ya. Botak, pegang ini. Batu, pegang ini ya. Botik, batuk, botak. Coba tanya, ibu asal pegang. Botik, batuk, botak. Oke, konsentrasi yang bagus. Silakan dulu. Ambilkan dulu itu, lakukan sama
Mulai videonya. Jadi teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mengilustrasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, B. Apakah ada yang menguntungkan? Sama. Jawab, ada yang sama nggak? Sama. Oke, terus. Jawaban nomor 2, B. Sama. Jawaban nomor 3, B. Ada yang berbeda jawabannya? Ada. Siapa yang berbeda? Coba berdiri. Coba, dari kelompok berapa itu? 5. Kelompok 5, apa jawabannya yang kelompok 5? Abu. Orang itu membuat A. Kalian apa? A juga ya? Oke, nanti kita periksa jawaban yang benar ya. Oke, lanjut. Jawaban nomor 4, C. Terus, lanjutkan saja. Jawaban nomor 5, B. Nah, jawaban nomor 5B. Terus, bacakan semuanya. Nomor 6, C. 9A. Nomor 10, B. Nomor 1, B. Nomor 2, C. Nomor 3, C. Nomor 4, C. Nomor 5, A. Nomor 6A. Nomor 7, C. Nomor 8, C. Nomor 9, D. Nomor 10, C. Nomor 11A. Nomor 12, B. Nomor 13, D. 14A. 15, D. 16, Kamu dengar dulu. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan jawaban kami. Nomor 1 jawabannya A. Ada yang sama? Ada. 2B, 3A, 4B, 5A, 6B, 7C, 8A, 9A, 10A. Ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang, untuk habis ini. Sini. Pegang pun jadilah, pegang. 2 orang memegangnya. Selesai ya. Itu kalian di sini kalian. Di sana yang presentasi kan? Si Andre yang ada ke si Ricardo. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban nomor 1A, nomor 2A, nomor 3B, nomor 4A, nomor 5B, nomor 6B, nomor 7A, nomor 8B, C, nomor 9B, nomor 10A. Sudah? Oke, sekian, terima kasih, tepuk tangan. Nanti sama-sama kita periksa ya. Nah sekarang, kelompok. Ayo, siapa yang mau presentasi? Alright, Claudia, ayo. Ada kesana Claudia. Silakan semuanya. Kami akan menginformasikan hasil diskusi kami. Jawaban yang pertama, B. Yang kedua B. Yang ketiga A. Yang keempat A. Yang kelima A. Yang keenam C. Yang ketujuh C. Yang kedelapan A. Yang kesembilan C. Dan yang ke-10 A. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan. Kalian kerjasama nggak mengerjakannya? Bukan kerjasama. Kerjasama nggak? Kerjasama. Oke. Kenapa terakhir? Ayo. Ke depan aja. Awas kamera. Bacanya ada di sana, ada di sebelah
materinya. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu tanya dulu refleksinya. Dari si Randy duluan. Coba Randy, refleksi kamu hari ini. Refleksi yang saya punya pada hari ini yang belajar dengan question dan saya mengerti bagaimana cara menanyakan kepada orang lain. Oke, bagus. Untuk Eksan, bisa apa refleksimu hari ini? Terima kasih atas waktunya, Bu. Refleksi saya hari ini, saya merasa senang belajar untuk question. Saya lebih dapat mengerti pertanyaan dan menemukan jawaban dari informasi yang rinci. Oke, bagus. Jadi kelompok satu mungkin ada yang mau tambahkan? Ada sana temannya. Saya senang belajar with question karena saya sudah mengerti apa kegunaan kata-katanya. Dan with question juga bisa diartikan atau kata-kata. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Senang belajar hari ini? Ada yang sulit? Coba ada, pasti ada. Mana yang sulit? Coba, mana yang sulit? Ketika mentranslate ya? Iya. Jadi untuk mentranslate-nya ini bertanya kosakata. Baik. I think it's up. Thanks for your attention. See you next time. Bye bye. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bu, gimana perasaannya siang ini? Melakukan observasi kita. Sedikit melelahkan sih Bu, cuman ya senang karena bisa berinteraksi dengan anak-anak. Berarti apa yang Ibu lakukan di kelas itu menjadi sebuah pengalaman yang menarik sekali ya, Bu ya? Ya, berbagi dengan anak-anak dan juga mempraktekkan metodologi. Dalam bentuk pembelajaran yang sangat menarik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, sebenarnya saya juga menyampaikan atau berbicarakan kembali dengan Ibu melakukan observasi di kelas tadi. Ada beberapa poin pertanyaan yang saya sampaikan ini. Mungkin Ibu bisa menyampaikan dengan hati yang terbuka atau menyampaikan dengan hati yang tidak ada unsur yang lainnya. Jadi saya mulai aja Bu, ada pertanyaan pertama. Dari semua yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas, kalau perbincangan kita hari ini sebenarnya apa sih yang Ibu harapkan atau bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran tadi di kelas? Sebenarnya Bu, harapan saya ini pertama ke diri saya lah dulu ya Bu ya. Iya. Harapan saya ingin memperbaiki lagi. Saya masih butuh pengembangan diri dalam hal memberikan pembelajaran bagi anak-anak. Saya masih harus banyak belajar bagaimana supaya pembelajaran saya ini bisa tercapai tujuannya, anak-anak bisa senang, pola pikir anak-anak dengan kritisnya bisa. Kemudian saya juga harus lebih banyak kali ya Bu mempersiapkan media pembelajaran yang lebih banyak dan lebih menarik dan bukan hanya itu terus media pembelajarannya. Begitu kira-kira. Terima kasih Bu. Saya mau mencoba pertanyaan kedua. Apakah proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi ya di kelas itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan di modul belajar Ibu? Kalau sesuai nih Bu, menurut sudut pandang saya ini ya Bu, biarpun sedikit ya, menurut saya itu sudah sesuai Ibu. Karena tujuan pembelajarannya, saya lihat anak-anak ada respon, kan? Berarti tujuan yang saya ingin implementasikan ke mereka dapat gitu loh, biarpun sedikit. Nanti sudah tercapai ya Bu? Iya, biarpun sedikit gitu ya Bu, nggak 100% sih, cuman ya ada lah. Oke Bu, jadi ada keberhasilan lah ya Iya. dari tujuan pembelajaran tersebut. Berikutnya
saya ingin menanyakan sama Ibu, bagaimana sih sebenarnya dari pengalaman Ibu yang tadi, Ibu, saya minta menceritakan hal-hal apa yang Ibu rasa memuaskan dari proses pembelajaran di kelas tadi. Oke. Kalau memuaskan itu ketika saya tanya anak-anak tentang materi saya setelah selesai, anak-anak antusias ingin menjawab. Apalagi kan saya pakai apa tadi, infocus. Jadi langsung di apa, kemudian mereka langsung menuliskannya di papan. Karena saya kasih apa dia, mengisi titik-titik gitu ya, fill the blank gitu. Dengan melihat WHPC tadi. Jadi antusias sekali mereka. Oh saya Bu, langsung. Oh ini jawabannya gitu. Jadi saya merasa anak-anak ini ya belajar hari ini pakai metode yang seperti ini, pakai media yang seperti ini gitu. Jadi saya senang sekali. Berinteraksi adalah respon yang baik dari anak-anak. Berarti dari sini saya ambil kesimpulan Ibu mampu mencapai tujuan pembelajaran tersebut karena anak merespon dengan baik. Iya. Oke. Jadi pertanyaan keempat di sini saya mau tanya sama Ibu. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut? Kalau menurut perkiraan saya Bu, itu sudah tercapai. Kenapa? Kemampuan anak-anak ini sudah saya lihat ketika mereka mengerjakan tugas yang saya berikan. Ketika saya kasih tugas, mereka bisa mengerjakannya. Berarti menurut saya itu sudah tercapai. Terus ini dalam proses pembelajaran biasa kita sebagai guru sering mengalami kesulitan. Itu tidak bisa dipungkiri. Siapapun gurunya pasti ada. Jadi dalam proses pembelajaran yang tadi Ibu lakukan di kelas itu, menurut Ibu apa sih yang menjadi kesulitan siswa pada waktu dilaksanakan PPM di kelas? Kesulitannya ada sebagian murid yang malu-malu, mungkin nggak ada rasa percaya diri gitu ya. Ketika disuruh ke depan, dia masih takut. Nanti kalau salah, saya diketawai teman, saya disoraki teman gitu. Jadi ada perasaan malu, ada perasaan takut. Padahal sudah saya tekankan tidak usah malu, tidak usah takut. Tapi memang sebagian sih Bu yang pemalu. Kalau yang lainnya sih enggak. Apalagi dalam pronunciation ya, Dalam pronunciation susah menyampaikan. Padahal dia tahu sendiri. Kalau saya Bu, kalau orang itu berbicara, biarpun pronunciation-nya nggak bagus, saya alirkan aja itu berbicara terus. Udah selesai itu baru saya perbaiki. Apresiasi ya. Iya. Oh gitu ya Bu. Oke Bu. Terima kasih Bu. Untuk berikutnya, menurut Ibu apa sih yang menjadi kesulitan Ibu sendiri? Menurut Ibu apa sih yang Ibu alami ketika dalam PPM kali itu? Paling ini ya Bu ya, infocus misalnya. Infocus di sekolah berapa lah, guru-guru banyak yang Berebutan ya Bu ya? Iya, berebutan. Kadang kita harus lebih cepat ke ruang perpustakaan, ke ruang TU, berebut untuk ini ngambil Lasakin sama kami untuk Iya, datang guru IPA, aku infocus, datang guru matematika aku dulu. Kadang kalau kita terlambat, nggak dapat infocus. Iya. Itu aja yang menurut Ibu paling apa ya? Berarti di sekolah ini harus disediakan ya 12 fokus baru bisa berbagi. Kita bisa. Oke, Bu. Jadi pertanyaan berikutnya Bu, apakah ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Ibu? Contohnya yang Ibu tadi yang dilaksanakan di kelas itu ada mengajar di kelas, kekurangan fokus, ataupun yang lain Bu? Apa Ibu bisa sampaikan? Iya. Kalau sudah terjadi seperti itu Ibu, ya, saya sudah menyiapkan planning B Pak. Mana planning B-nya? Oh kalau nanti fokusnya nggak ada, saya harus siap sedia hanya dengan menggunakan media pembelajaran pakai flipchart, pakai kertas karton, itu yang saya buat. Jadi nggak harus, besok pakai ini enggak. Harus ada rencana plan B-nya. Biar enggak kendala. Iya, biar nggak ada kendala. Jadi saya sering menggunakan kertas karton aja sebagai medianya. Lagi sekolah kita masih sibuk. Iya. Sekolah penggerak. Apalagi sekolah penggerak banyak kegiatan-kegiatan. Oke. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan berikutnya. Bisa nggak Ibu ceritakan hal-hal baik apa sih yang harus Ibu pertahankan atau yang Ibu kembangkan dalam PPM? Iya. Terus kalau ada yang mau diperbaiki apa sih sebenarnya Bu yang mau diperbaiki? Iya. Kalau yang harus saya pertahankan gitu ya Bu ya,
mungkin pertahankan dan kembangkan dengan Ingin ceritanya. dikembangkan apa Iya. utamanya? Saya ingin terus konsisten melakukan proses pembelajaran itu dengan menggunakan media pembelajaran yang fokus dan laptop ini. Kemudian saya ingin apa itu YouTube. Ada Iya. YouTube saya. Iya. Saya ingin memasukkan saya yang mengajar di situ. Ada YouTube-nya, anak-anak bisa melihatnya di luar sekolah pun bisa, anak-anak itu mau saya kembangkan. Berarti fokus ya. Iya. Yang dikembangkan itu fokus di video pembelajaran, Iya. audio pembelajaran bagus sekali. Iya. Jadi sangat diapresiasi ya Bu ya. Dan semoga konsisten untuk mengembangkannya Iya, karena itu konsisten. suatu keinginan Ibu Iya, ya. saya semangat Ibu mau buatkan video itu. Oke. Terima kasih Bu. Jadi berikutnya Bu yang mau saya tanyakan, apakah sudah pernah Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Sudah Bu? Sudah. Pernah? Termasuk dia konten, proses dan produk. Enggak, ininya Bu, prosesnya sama produknya. Kalau kontennya masih sama, Oke. tapi proses sama produknya sudah berbeda. Sudah sesuai lah dengan tuntutan sekolah penggerak ya Bu ya. Ada Mungkin diferensiasi ya, konten, berusaha. proses dan produk. Bagus sekali Bu. Jadi di sini menurut Ibu apa sih dan bagaimana rencana Ibu untuk mengembangkan program Ibu tadi ingin mengembangkan sebuah video pembelajaran atau pembelajaran yang sesuai dengan materi supaya anak-anak bisa lebih mandiri belajar tidak hanya di sekolah saja, Iya, bisa di rumah dengan menonton video YouTube saya ya. Iya. Saya ingin ini lebih aktif lah ya Ibu di MGMP, kemudian di komunitas belajar. Pertama di sekolah itu ada komunitas belajar kami setiap minggu. Saya mau berbagi dulu dan belajar dulu sama Bapak Ibu yang lain di situ bagaimana membuat pembelajaran dari YouTube tersebut. Berarti adalah dia kolaborasi Iya. dengan rekan-rekan yang jago di IT ya Bu ya. Iya, iya. Berarti adalah semangat yang ingin dipertahankan ya Bu ya. Kemudian di sini yang ingin saya tanyakan lagi, selain aktif di MGMP, Ibu rencananya melakukan pengembangan diri itu dari mana? Ya, dari PMM Ibu. Di Termasuk PMM, situ? iya, di PMM ada berpuluh-puluh di situ apa? Banyak video inspirasi, materi pembelajaran, asesmen semuanya. Saya ingin mengembangkan diri saya melalui latihan mandiri yang di situ. Dan sekarang mungkin sudah ada 10 lebih lah ya Bu. Sudah saya kerjakan. Ini masih dalam tahap on the way lagi. Berarti sudah melakukan proses yang bagus sekali. Iya. Saya nggak mau ketinggalan dengan guru penggerak itu. Ibu kan sudah mau masuk mendaftar di Iya, mudah-mudahan ya. Semoga nanti lulus ya. Amin. Oke, jadi ini Bu yang mau saya tanyakan lagi, dari semua rencana yang Ibu buat, kira-kira apa sih indikator keberhasilannya nanti? Oh, indikatornya ya Bu ya. Itu mungkin bisa dikatakan anak-anak ya, murid-murid kita akan lebih senang, mencintai atau semangat atau mereka lebih mudah memahami pembelajaran bahasa Inggris melalui media yang saya buat, baik dia berupa audio, video, ya video pembelajaran ataupun media apik yang lain. Atau saya sering juga menyarankan sama anak-anak, nanti kalau jumpa sama ibu di luar pembelajaran, waktu istirahat, di mana, coba tanyakan ibu pakai berbahasa Inggris. Dari video atau yang mereka dengar menonton ya Bu ya? Nah, Oke, jadi dalam rencana pengembangan yang ingin Ibu lakukan, siapa sih yang ingin Ibu libatkan dalam iya. mencapai rencana Ibu tersebut? Tentunya warga sekolah lah ya Bu ya. Harus ada dukungan, kemudian dukungan dari rekan-rekan, dukungan dari kepala sekolah, dan semua anak-anak. Itu yang pertama. Oke, bagus sekali Bu. Ini daya dukung apa sih yang Ibu butuhkan nanti supaya indikator tercapaian itu berhasil, rencana itu supaya berhasil, apa sih dukungan yang Ibu butuhkan? Enggak ini ya Bu, dulu yang saya ingin itu ya, infocus, Ya, kemudian sarana, sarana, ya. kemudian jaringan internet yang stabil, kalau bisa ada lah itu di sekolah, apa wifi di sekolah lebih bagus. Kemudian supaya saya nggak ketinggalan juga dari teman-teman yang jago IT, saya mau belajar juga dari mereka. Oke, ini kapan rencana pengembangan diri ini mau dilakukan atau laksanakan? Atau dimulai kapan? Sebenarnya saya sudah
sudah memulai Bu, walaupun belum maksimal. Tapi kedepannya saya akan terus semakin terus Bu. Udah mulai nih, udah di istilahnya kalau dia jalan udah 1, 2, 3, ya gitu kan, udah jalan saya. Tapi ingin menjadi seorang guru pembelajar sepanjang hayat, Iya. bukan hanya siswa ya Bu ya, Iyalah. guru juga. Guru juga aku jadi pembelajar sepanjang hayat. Oke Bu. Jadi di sini dari supervisi kita hari ini, apa masih ada hal lain yang mengganjal di hati Ibu untuk disampaikan? Sebenarnya nggak ada sih, cuma saya ingin kolaborasi dari teman-teman sejawat untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Oke, berarti Ibu fokusnya pengembangan diri, membuat audio pembelajaran, Iya. untuk pembelajaran ya Bu ya, sudah, ya dukung sudah, akan dimulai sudah. Iya. Oke, nah saya rasa Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu ingin mengembangkan video pembelajaran audio dan juga rencana-rencana Ibu. Kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan observasi tadi di kelas? Iya, saya senang Bu, senang, semangat. Ada juga rasa kepuasan tersendiri di batin saya Bu. Jadi saya lebih tahu mana kekurangan saya dalam hal proses pembelajaran, mana kelebihan saya. Terutama kekurangan itu apa ya? Rencana tindak lanjut saya untuk apa istilahnya memperbaikinya. Oh, yang seperti ini modelnya nggak bagus. Oh, untuk kedepannya saya nggak mau lagi yang seperti ini. Berarti Ibu merasa puas, bangga, tahu kelemahan dan Iya, kelebihan. di kelemahannya itu. Iya, dan tahu apa sih yang harus dilakukan nanti Iya. rencana tindak lanjutnya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu, Ibu sudah melakukan sebuah aktivitas kegiatan yang sangat patut diapresiasi ya Bu di sekolah kita ini. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Semoga nanti Ibu juga lulus guru penggerak supaya nanti menjadi tambah banyak di sini guru-guru yang bisa memberikan pengertiannya yang lebih bagus. Oke, jadi terima kasih Ibu Bapak juga Bapak Pelajar Kantor yang sudah hadir mendampingi saya dan juga Ibu Epidana Daulay yang sudah melakukan supervisi atau observasi di kelas. Terima kasih Pak, apa Bapak bisa memberikan umpan balik atau kesan atau saran kepada kami berdua Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang Luciana Nawara beserta Ibu Daulay. Mulai dari kegiatan tadi mulai dari observasi dan pasca observasi dalam supervisi akademik ini, saya sudah mengucapkan terima kasih lah ya Ibu ya. Di sini saya sudah mengamati baik mulai dari pra ya, di mana sini saya sudah mengamati Ibu Luciana sangat sudah luar biasa sekali dengan Ibu ya, apalagi Ibu sudah melakukan alur pertanyaannya itu sesuai dengan alur kita. Kemudian pada Ibu Daulay pembelajaran yang sangat luar biasa ya Bu ya. Terima kasih. Di kelasnya tadi waktu proses closingnya, pembukaannya juga sudah bagus. Kemudian kami tahu juga kepada Ibu Luciana sudah mengembangkan yang tidak dicapai oleh Ibu Daulay dalam proses pembelajarannya itu, di mana yang ditanyakan tadi di situ pengembangan areanya, kompetensi yang akan dicapai oleh siswa sesuai dengan tadi di proses pembelajaran di kelas. Materi yang Ibu Daulay ajarkan mengenai component session, yaitu di sini pengembangannya yang akan dicapai yaitu keterampilan dan pengetahuan oleh siswa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul kemudian itu sudah jelaskan bagaimana langkah-langkahnya, kemudian tantangan yang dihadapi sudah itu tanyakan tadi dalam proses kita dalam coaching atau pasca observasi ini. Kemudian mungkin saran dari saya nanti atau bisa lagi dikembangkan mengenai daya belajar siswanya kita ini harus dikembangkan lagi, yaitu baik daya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Jangan lupa lagi nanti itu apa? KSE itu sosial kognitif emosional siswa itu harus dikembangkan. Sosial emosional ya Pak Iya, ya. iya. Kemudian harapan saya nanti janganlah sampai di sini kolaborasinya. Mudah-mudahan mungkin hari-hari berikutnya ada terjadi interaksi kolaborasi biar nanti ada perubahan di sekolah kita.
Mungkin sekian Bu, atau umpan balik dari saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kepada TGP Luciana Sumagora atas kegiatan kita ini. Mudah-mudahan sukses untuk kita. Amin. Oke, terima kasih untuk Bapak pengajar praktik yang sudah mendampingi saya sampai pendampingan yang kelima ya Pak ya. Ya. Dan juga sudah memberikan beberapa arahan, bimbingan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah Bapak berikan. Dan juga kepada Ibu yang sudah melakukan yang sudah diobservasi. Jadi tidak ada yang saya sampaikan, hanya berupa doa dan terima kasih yang banyak. Semoga Ibu lulus dan lebih semangat lagi nanti ya Bu ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan sampai bertemu nanti dengan Bapak Sumagora pada pendampingan individu yang ke-6 ya Pak ya. Terima kasih Pak. Matikan video.